Shalom teman-teman Youth GKI Kanan. Senang sekali kalau pada hari ini, hari Rabu, kita bisa sama-sama kembali. Kita bisa saat teduh bareng yuk. Nah teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan dari Keluaran pasal 37. Secara khusus teman-teman, mari kita lihat bagaimana ketika pembangunan bait Allah. Secara khusus tabut perjanjian itu sedang dibuat dengan sebuah tema, yaitu menjadikan hati kita sebagai tahta Tuhan. Menjadikan hati kita sebagai tahta Tuhan. Mari kita sama-sama buka dari Keluaran pasal yang ke-37 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. Jika sudah mendapatkannya, Koko akan membacakan untuk setiap kita. Demikian bunyi firman Tuhan. Bezalel membuat tabut itu dari kayu penaga, 2,5 hasta panjangnya, 1,5 hasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya. Disalutnyalah itu dengan emas murni dari dalam dan dari luar, dan dibuatnyalah bingkai emas sekelilingnya. Dituangnyalah 4 gelang emas untuk tabut itu pada keempat penjurunya, yaitu 2 gelang pada rusuknya yang satu, dan 2 gelang pada rusuknya yang kedua. Dibuatnyalah kayu pengusung dari kayu penaga, dan disalutnyalah itu dengan emas. Dan dimasukannyalah kayu pengusung itu ke dalam gelang yang pada rusuk tabut itu, supaya tabut itu dapat diangkut. Dibuatnyalah tutup pendamaian dari emas murni, 2,5 hasta panjangnya dan 1,5 hasta lebarnya. Dibuatnyalah 2 kerup dari emas tempaan dibuatnya itu pada kedua ujung tutup pendamaian itu, 1 kerup pada ujung sebelah sini dan 1 kerup pada ujung sebelah sana, seiras dengan tutup pendamaian itu. Dibuatnya kerup itu pada kedua ujungnya. Kerup-kerup itu mengembangkan kedua sayapnya ke atas. Sayap-sayapnya menutupi tutup pendamaian itu, dan mukanya menghadap kepada masing-masing kepada tutup pendamaian itulah menghadap muka-muka kerup itu. Nah teman-teman, perikop yang baru kita baca ini mengisahkan bagaimana rincian atau deskripsi mengenai tabut perjanjian Tuhan yang sesungguhnya dikerjakan oleh Bezalel yang disebutkan di dalam ayat yang pertama, teman-teman. Nah, kita dapat melihat detil demi detil dikerjakan oleh Bezalel untuk membuat tabut perjanjian itu dengan sangat presisi. Nah teman-teman, tabut perjanjian sendiri merupakan komponen utama dari kemah suci. Kita ingat sesungguhnya nanti tabut dan tutup pendamaian itu akan berhiaskan 2 kerup emas dan yang melambangkan tahta Allah. Dalam penataan kemah suci, teman-teman, ruang maha kudus nanti berisikan tabut perjanjian ini yang dibuat oleh Bezalel, yang menggambarkan istana yang mulia bagi Allah. Sesungguhnya Tuhan duduk di atas tahtanya di ruang maha kudus dan memerintah sebagai raja atas umat Israel, teman-teman. Nah teman-teman, tabut perjanjian ini akan menjadi tempat penyimpanan 2 loh batu ya. Kita semua tahu bahwa 2 loh batu itu berisikan 10 firman Allah yang berguna untuk menata cara hidup orang Israel. Nah teman-teman, perintah Allah itu harus ditaati dan dilakukan oleh orang-orang Israel. Umat Israel tidak boleh menyimpang dengan alasan apapun dari firman tersebut. Nah teman-teman, itu adalah kehendak Tuhan dan juga sekaligus sebuah prinsip yang ditegakkan oleh Tuhan di tengah-tengah Israel. Sekali lagi teman-teman, tabut perjanjian adalah sebagai istana dan tahta Allah, sebagai bukti kehadirannya di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel waktu itu. Tetapi teman-teman, tabut perjanjian yang fisik sesungguhnya sudah digenapi melalui kehadiran Tuhan Yesus Kristus yang datang ke dunia yang kita rayakan dalam Natal. Tetapi teman-teman, bukan hanya digenapi oleh Tuhan Yesus, sesungguhnya ketika Roh Kudus dicurahkan untuk setiap kita, disitulah juga penggenapan selanjutnya bahwa kita tidak lagi memerlukan tabut yang fisik yang terikat dengan tempat. Sesungguhnya kita sudah memiliki tabut-tabut itu di dalam hati kita dengan keberadaan Roh Kudus yang ada di dalam hati kita.
Nah teman-teman, itulah sebabnya mari kita mau menjadikan hati kita sebagai tahta Tuhan, sama seperti tabut perjanjian yang merupakan tahta Tuhan. Sekarang tahta Tuhan adalah hati kita. Makanya teman-teman, ayo jangan lagi mengotori hati kita dengan dosa ya. Jangan lagi kotori hati kita dengan amarah. Jangan lagi kotori hati kita dengan dendam, dengan perbuatan-perbuatan buruk kita. Dan sekarang ayo kita berjuang menjadikan hati kita sebagai tahta Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin. Hai teman-teman, itu dia saat teduh kita pada hari ini ya. Jadi mari kita sama-sama belajar untuk menyiapkan hati kita menjadi tahta yang layak bagi Tuhan. Nah teman-teman, untuk menutup kegiatan saat teduh kita pada hari ini, mari yuk kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa teman-teman. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah Engkau berikan pada kami untuk bersatu teduh bersama pada hari ini. Ya Bapa, kiranya melalui saat teduh kami pada hari ini, kami dapat belajar untuk menyucikan hati kami, menyiapkan hati kami, supaya hati kami layak menjadi tahta-Mu ya Bapa. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami, kiranya Engkau terus menjaga kami di setiap aktivitas kami, Engkau tuntun dan Engkau bimbing selalu. Terima kasih ya Bapa atas segala yang Engkau berikan pada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sebelum kalian tutup video ini, aku punya beberapa pengumuman nih buat kalian. Yang pertama, besok kita ada saat teduh lagi di channel ini. Jadi jangan lupa buat subscribe dan bagiin ke teman-teman kalian yang lain, supaya lebih banyak orang yang mendapat berkat dan bisa saat teduh sama-sama. Teman-teman, kalian punya pertanyaan atau pergumulan gitu nggak sih? Kalau kalian punya pertanyaan atau punya pergumulan, boleh banget langsung aja DM Instagram Yop GKI Kanaan, karena di situ pertanyaan kalian pasti bakal dijawab. Dan yang ketiga teman-teman, jangan lupa ya, setiap hari Sabtu itu kita ada Zoom Fellowship jam 7 malam. Jadi buat kalian yang mau ikutan, boleh langsung lihat aja grup WA atau grup lain kalian, karena di situ akan dibagiin link untuk join Zoom Fellowship-nya. Jadi sampai ketemu nanti ya teman-teman. Oke, itu dia pengumuman kita pada hari ini. Jadi selamat menjalani hari ini teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Oke guys, kembali lagi bersama kita di obrolan santuy anak milenial. Nah, di sini tempat kita semakin mengenal Tuhan, terutama pada zaman ini loh. Hai. Hari ini kayak menarik banget nih. Hari ini kita mau ngebahas temanya adalah ngejulit nih guys. Ini salah satu hobi anak-anak muda zaman sekarang. Sebenarnya kalau yang tadi aku sebutin itu sebenarnya ngejulit atau apa sih kok? Nih kenapa sih anak-anak zaman sekarang itu tuh suka banget kalau nggak julid, dia gibah. Artinya kalau kita nggak tahu masalahnya, jangan lekas-lekas memberi penilaian buruk kepada orang lain. Kenapa kita nggak mulai dengan ngedoain dulu gitu ya? Waktu mau ngejulit, enggak ya, Tuhan ciptain gue bukan buat ini. Waktu gue lagi mau gibah, akan keinget, enggak ya, Tuhan ciptain gue bukan buat gibah. Janganlah pernah kita menjelekkan orang lain, karena kita membutuhkan orang lain, dan karena kita ini bukan orang yang sempurna seperti yang memang kita pikirkan bahwa kita bisa segalanya.